Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Alisa Sapita. Saya NIM 1904134407. Saya dari Prodi S1 Pendidikan IPS 2019. Di sini sebelum mempraktekkan tugas tentang kemampuan bertanya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pertanyaan berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom sendiri bertujuan untuk mengklasifikasikan materi atau tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Jenis-jenis pertanyaan taksonomi Bloom dibedakan menjadi 2, Lodz dan Hodge. Taksonomi Bloom sendiri memiliki 6 klasifikasi. Yang pertama, C1 mengingat, kedua C2 memahami, ketiga C3 menerapkan, keempat C4 menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam C6 mencipta. Yang C1 hingga C3 sendiri disebut dengan Lodz atau lower order thinking, yang kemampuan kognitifnya lebih rendah daripada Hodge. Yang kedua, C4 hingga C6 disebut dengan Hodge atau high order thinking, yang kemampuan kognitifnya lebih tinggi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ada yang masih ingat gak sama pelajaran yang Ibu terangkan pada minggu kemarin? Siapa yang masih ingat tentang apa? Ayo. Gak ada yang tahu deh. Oke, Ibu akan mereview ulang ya pelajaran pada minggu kemarin tentang interaksi sosial dan sosialisasi. Selamat pagi. Pagi. Interaksi sosial adalah suatu proses timbal balik antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini syarat-syarat interaksi sosial kan ada 2. Siapa yang bisa menjawab apa itu? Oke, Fardan, silakan. Yang pertama apa? Kontak sosial, komunikasi. Oke, bagus. Benar ya. Syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial adalah tindakan seseorang dan respon dari pihak lain. Dan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok pihak lain dengan menggunakan simbol-simbol. Dan selanjutnya, pengertian interaksi sosial tadi udah ya. Nah, Bu akan bertanya lagi nih tentang ciri-ciri interaksi sosial berdasarkan prosesnya. Siapa yang tahu? Angkat tangan juga. Ya. Satu, jumlah pelaku 2 orang atau lebih. 2, terdapat komunikasi menggunakan simbol-simbol. 3, terdapat tujuan yang ingin dicapai. 4, terdapat dimensi waktu. Betul. Benar ya. Ciri-ciri interaksi sosial berdasarkan prosesnya yaitu berdasarkan ada 4. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang satu, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi antar kelompok dengan kelompok. Nah, oke, yang terakhir tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Di sini terdapat 6 faktor ya.
Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor tersebut apa coba? Siapa yang tahu? Ada 6. Coba kanan. Ya, Komunikasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Motivasi yang terakhir. Betul. Oke. Ibu jelaskan sedikit aja ya tentang faktor-faktornya. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, dan penampilan secara fisik dari seseorang. Jadi kita meniru sikap yang dimiliki oleh seseorang itu disebut imitasi. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah ajakan tertentu yang ditimbulkan reaksi langsung dan tanpa dipikir terlebih dahulu. Jadi kayak omongan ceplos-ceplos itu termasuk sugesti yang menimbulkan reaksi. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi ini kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati. Simpati ini adalah perasaan suka atau tertarik kepada orang lain karena sikapnya, penampilannya, dan sebagainya. Meniru pokoknya ini. Yang kelima, simpati adalah keadaan seseorang merasakan atau mengidentifikasi dirinya seperti orang lain. Yang kelima, motivasi adalah dorongan atau pengaruh dari orang lain untuk melakukan tindakan dengan rasional dan masuk akal. Oke, itu tadi review sedikit tentang interaksi sosial ya. Ibu akan memberikan soal satu aja, dua soal untuk kalian jawab ya. Oke, tadi sedikit review tentang materi kemarin ya, tentang materi interaksi sosial. Nah, sekarang Ibu ada sedikit soal untuk kalian jawab. Ibu ada 2 soal untuk kalian jawab. Siapa yang bisa menjawab boleh angkat tangan dan menyebutkan jawabannya. Oke? Ya. Oke, yang pertama soalnya Ibu bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, Paul yang berasal dari Inggris duduk bersebelahan di pesawat terbang dengan selamat dari Indonesia. Mereka saling tersenyum ketika bertemu. Namun, selamat tidak bisa menjawab pertanyaan dari Paul yang menggunakan bahasa Inggris karena selamat tidak bisa bahasa Inggris. Pada proses sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya A. Sudah terjadi kontak dan komunikasi. B. Belum terjadi kontak dan komunikasi. Yang C. Sudah terjadi kontak tetapi belum terjadi komunikasi. D. Belum terjadi kontak tetapi sudah terjadi komunikasi. Siapa yang mau coba angkat tangan? Saya, Bu. Oke. Sudah terjadi kontak tetapi belum terjadi komunikasi. Betul, betul. Mengapa demikian? Karena selama tadi tidak bisa berbahasa Inggris sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Paul. Betul, Anan, jawabannya C. Sudah terjadi kontak tetapi belum terjadi komunikasi. Yang kedua, pada ajang Piala Dunia tahun 2018, banyak supporter sepak bola yang meniru gaya pemain idolanya sebagai bentuk dukungan bagi tim negaranya tersebut. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah titik. Yang A, imitasi, B, simpati, C, sugesti, dan D, empati. Siapa yang tahu bisa angkat tangan untuk menjawab? Saya, Bu. Oke, apa jawabannya, Nak? A. Imitasi. Oke, betul. Jawabannya imitasi. Di sini kenapa jawabannya imitasi? Karena proses tersebut merupakan kecenderungan untuk meniru sikap, tindakan, tingkah laku atau tampilan secara fisik seseorang. Karena tadi kan supporternya meniru gaya dari pemain sepak bola ya. Oke, Ibu rasa 2 soal tadi cukup untuk mengulas
pada minggu kemarin. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya ya. Oke, mungkin tadi sedikit cuplikan video tentang keterampilan bertanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.